masukkan ini karena sudah mulai. Oke, sudah live Kita Facebook sudah ya. live FB.
Selamat pagi Bapak Ibu Sobat Orel Channel yang dikasihi oleh Yesus. Senang sekali kita bisa bertemu kembali di dalam acara Vigilance Special Edition, salah satu konten daripada Orel Channel. Dan kami sapa juga selamat malam kepada Bapak Ibu Sobat Orel Channel juga yang ada di luar negeri, khususnya yang ada di Amerika. Senang sekali kita bisa bertemu pada saat ini dan kita akan mengikuti satu acara yang menarik, yaitu apa beda country living dengan pergi ke gunung. Namun sebelumnya saya akan bacakan terlebih dahulu peraturan webinar supaya kita jangan sampai gagal paham ya peraturan webinar pada saat ini. Yang pertama saya akan bacakan 5 peraturan webinar. Mikrofon mute pada saat acara berlangsung. Kemudian silakan Bapak Ibu klik raise hand atau chat jika Bapak Ibu memiliki satu pertanyaan. Kemudian yang ketiga, hindari pertanyaan di luar topik kita. Yang keempat, dilarang menghina grup atau orang lain atau menghina partisipan yang lain ya. Kemudian yang terakhir, kami sarankan menggunakan nama asli, nama asli. Jadi untuk memulai acara pada saat ini, kita akan terlebih dahulu berdoa yang akan dilayangkan oleh Bapak Robin Wijaya. Silakan Pak Robin. Kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, Bapa yang melimpah kasih karunia dan kemurahan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah dapat berkumpul bersama-sama di dalam Zoom Vigilant dari Oral Channel. Kami mohon kiranya berkat Tuhan dicurahkan ke atas para narasumber, juga para partisipan dan operator serta teknisi, koordinator dari acara ini. Biar segala sesuatu yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi setiap kami yang mengikuti acara ini. Terpujilah namamu ya Tuhan, kami persembahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat hidup kami. Amin. Amin, terima kasih. Baik, Bapak Ibu Sobat Orel Channel dan seluruh partisipan yang ada di Zoom, kita juga live di Facebook dan kita memiliki moderator dan narasumber. Saya akan panggilkan moderator kita, Sister Nancy Rompas. Selamat pagi, Shalom. Shalom, selamat pagi Pak Sister Fajar. Nancy, selamat pagi. Waktu berikutnya saya berikan kepada Sister Nancy. Silakan. Baik. Selamat pagi untuk kita semua. Masih pagi ya di Indonesia bagian barat. Jam 8 dan Indonesia bagian tengah. Hampir siang mungkin di Indonesia bagian timur. Dan yang di Malaysia juga ada saudara-saudara kami di sana. Lalu selamat malam mungkin yang berada di belahan bumi di sebelah barat. Tadi sudah dibacakan oleh Pak Fajar ya. Terima kasih kepada manajemen dan tim Oral Channel. Dan terima kasih MC Bapak Fajar untuk kesempatan ini. Nah, sebelumnya kami menghimbau agar saudara-saudara tetap mematuhi peraturan webinar yang tadi sudah dibacakan ya. Nah, sebelum kita mulai, izinkan kami dari keluarga Benaya, ya, Sekolah Sahabat Cabang Benaya, perwakilannya. Ini ada Bapak Widodo. Ya, kami perkenalkan dulu, tak kenal maka tak sayang. Bapak Wiharsono Widodo, ini adalah seorang bapak yang didampingi Ibu Santi, dikaruniai oleh putri bernama Brigita, saat ini bersekolah kelas 8 ya. Dan saat ini aktif dalam pelayanan di gereja induk sebagai pemimpin Departemen Pelayanan Perorangan.
Jadi setia dalam penginjilan kota maupun pemuridan ya di desa di sekitarnya juga. Dan pernah menjadi ketua jemaat Dieng ya. Bapak Yudianto Gunawan yang kedua, beliau adalah bapak dari 2 orang putri yang didampingi oleh Ibu Rika. Putrinya adalah Sonia kelas 10 dan Tara berumur 1,5 tahun. Saat ini beliau adalah ketua jemaat di gereja Dieng bersama dengan para hamba Tuhan yang lain. Dan pekerjaan sebagai arsitek ya, Puji Tuhan. Lalu nanti akan ada kesaksian hidup dari keluarga Bapak Yanto Susanto. Pak Yanto ini dampingi oleh Ibu Inge. Dikaruniai Tuhan 4 orang anak. 4 ya. Puji Tuhan. Melodi dan harmoni pada kelas 6 SD. Lalu Elnatan kelas 2 SD dan Elkan Sabat kelas TK ya. Saat ini beliau diakon juga di Gereja Maseatan Hari ke-7 Dieng dan pernah menempuh pendidikan juga di Jerman ya. Nah, kami ini tergabung di dalam sekolah sahabat cabang keluarga Benaya, termasuk sini ada Pak Robin juga ya, sebagai salah satu narasumber juga di Vigilant, terletak di area Gunung Kawi. Jadi puji Tuhan saat ini saya juga diminta mewakili di Majelis Dieng sebagai ketua di Benaya ini ya, sekolah sahabat cabang Benaya yang terdiri dari 55 orang anggota. Baiklah saudara, tanpa lama-lama lagi, kami mohon agar saudara-saudara tetap mendoakan kami, pemaparan dari para narasumber, agar semua berlangsung hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami persilahkan dari Bapak Widodo terlebih dahulu. Oke, selamat pagi semuanya. Saudaraku sekalian dimanapun Anda berada, kita pada pagi hari ini akan belajar satu judul. Beberapa orang bilang ini kontroversial ya, tapi judul ini hal yang biasa sebenarnya bagi kami. Tapi saya akan coba share screen dulu. Maaf. Oke, sudah jelas ya? Jelas Pak Bib. Oke, makasih. Jadi saudara sekalian, kita akan belajar pada pagi hari ini tentang apakah beda country living dengan lari ke gunung. Saya akan langsung aja, tidak akan perkenalan karena sudah dikenalkan. Saya akan awali dengan dengan dua kitab, yaitu kitab Yesaya dan juga kitab Roma. Dalam kitab Yesaya dikatakan seperti ini. Kalau boleh saya ganti kata kami dengan saya. Dikatakan demikianlah saya ini seperti seorang najis. Dan segala kesalehan saya seperti kain kotor. Dan kami sekalian menjadi layu seperti daun. Dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Jadi saudaraku, sebelum kita akan membahas ini, saya ingin bahwa kita ini orang yang najis, bahkan kesalahan saya pun seperti kain kotor. Kemudian di dalam Roma 3, ayat 10-12, ada tertulis bahwa tidak ada yang benar dan seorang pun tidak. Jadi ketika saya mengatakan materi pada saat ini, jangan melihat saya. Bisa aja apa yang saya katakan, saya perbuat, saya lakukan, mungkin perkataan dan perbuatan saya berbeda. Tetapi mari kita melihat bahwa yang benar hanya satu, yaitu Yesus. Oleh sebab itu, sebelum kita screen-nya masih kelihatan ini? Oh, kelihatan. Maaf. Bentar. Oke. Kalau kita lihat di dalam share screen kita, bahwa Tuhan itu menghendaki agar umatnya dikatakan pindah ke pedesaan, di mana mereka dapat menetap di sebidang tanah dan bercocok tanam buah dan sayuran.
di mana anak-anak mereka dapat berhubungan langsung dengan karya-karya Allah di alam. Bawalah keluargamu jauh dari kota-kota. Inilah pekabaran saya. Saudaraku, sebenarnya kalau kita lihat di dalam Tuhan memerintahkan kita untuk country living, hal yang utama, yang penting untuk kita lakukan adalah perubahan tabiat. Tuhan ingin merubah tabiat kita masing-masing. Karena apa? Tabiat yang sempurna adalah dasar yang utama bagi surga, yang membuktikan bahwa Kristus itu benar-benar berkuasa dalam kehidupan kita. Dan ini adalah pekerjaan seumur hidup yang akan kita lakukan. Dan Tuhan menuntut penyerahan hati yang penuh sebelum pembenaran ini dapat terjadi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itulah dikatakan bahwa hal yang pertama tujuan Tuhan menyuruh kita country living adalah bercocok tanam buah dan sayur. Kenapa harus bercocok tanam? Kenapa harus menanam sayuran dan buah? Kenapa harus berhubungan langsung dengan karya-karya alam? Saya melihat ketika kami pertama kali datang, dan ini adalah gambar dari apa yang kami lakukan. Kami menanam sayuran, kami menanam buah-buahan. Pertama kali ketika kami country living, saya tidak tahu apa maksud Tuhan. Tapi saudaraku, ketika kita bercocok tanam, ketika kita menanam, saya baru mengerti ada satu kisah tentang perumpamaan seorang penabur. Mungkin saudara pernah membaca semuanya. Tapi kisah perumpamaan seorang penabur, pada saat itu saya belum bisa menghayati dengan benar. Karena apa? Karena saya tidak mengalami sendiri bagaimana rasanya menjadi seorang penabur. Nah, ketika saya masuk, saya ikuti petunjuk Tuhan, saya country living, saya tahu rasanya bagaimana seorang penabur. Bagaimana susahnya menanam. Bagaimana susahnya di mana saat saya menunggu tanaman ini berhasil, sangat membutuhkan kesabaran saya. Bagaimana cara menjaga tanaman, bagaimana cara merawat, bagaimana melindungi tanaman dari hama dan musuh. Dan pada saat di tempat sendirian inilah, makanya kalau kita lihat di dalam Yehezkiel, ya, dikatakan, maka di sana kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia berfirman kepadaku, bangunlah, katanya, dan pergilah ke lembah. Di sana aku akan berbicara dengan engkau. Saudara, kenapa Tuhan bilang bahwa kita disuruh pergi ke lembah, ke tempat yang sepi, di mana Tuhan itu akan berbicara dengan kita. Saya saat itu belum pernah mengerti. Ketika masih bekerja di kota, baik sebagai seorang guru dan bekerja yang lainnya. Tetapi ketika saya terjun di tempat ini, saya mengerti bagaimana rasanya menanam tanaman. Bagaimana rasanya menabur. Saya tahu tanaman ini Tuhan tuntun melalui pikiran saya. Lihat tanaman ini seperti seorang manusia. Susah menanam. Susah mengatur orang. Bagaimana menjaga saudara-saudara kita. Sama juga bagaimana menjaga tanaman. Dan inilah yang didengungkan setiap kali saya menanam di telinga saya. Dibutuhkan kesabaran. Begitu pula kita memelihara saudara-saudara kita. Ketika saya menjadi kepala ketua jemaat, hal yang sama saya pikirkan. Tuhan, bagaimana saya bisa memelihara anggota jemaat saya? Ternyata ditunjukkan melalui apa? Menanam. Bagaimana cara menjaga tanaman? Bagaimana melindungi mereka dari hama? Bagaimana melindungi anggota jemaat dari musuh? Dan ini yang saya pelajari. Nah, kemudian selanjutnya dikatakan bahwa orang-orang percaya yang sekarang hidup di kota-kota harus pindah ke pedesaan. Tujuannya apa? Sehingga mereka dapat menyelamatkan anak-anak mereka dari kebinasaan. Saudaraku, selain menanam, saya juga memiliki ternak. Saya punya kambing, saya juga punya ternak ayam. Beberapa waktu yang lalu, sekitar 2 bulan yang lalu, saya memiliki seekor anak ayam yang punya anak-anak sebanyak 32 anak. Saudara tahu, dari 32 anak, itu menjadi 6 anak sekarang, anak ayam. Ketika anak ayam ini mati, satu demi satu, Tuhan pimpin melalui saya. Bagaimana menyelamatkan anak-anak ayam ini detik demi detik. Bahkan saya sempat obati dia, saya pegang dia, saya rasakan dia. Saya tahu persis bagaimana anak ayam ini akan mati. Nah, Tuhan tunjukkan ke dalam saya, ke dalam pikiran saya, Pak, bahwa bagaimana juga banyak anak-anak kita, banyak saudara-saudara kita yang akan menuju ke dalam kebinasaan.
Apa yang harus saya lakukan? Dan disinilah saya baru mengerti ketika country living dikatakan mengapa Tuhan mengatakan bahwa orang-orang yang di kota-kota harus pindah ke desa-desa. Kenapa? Mereka dapat menyelamatkan anak-anak mereka dari kebinasaan. Sepanjang saya hidup di kota, saya tidak pernah merasakan bagaimana anak saya akan mati suatu saat nanti. Tapi ketika saya berada di desa, di sini saya merasakan bagaimana sakitnya melihat anak ayamnya mati. Bulan kemarin, saya punya kambing, 3 kambing saya mati. Satu demi satu saya pelihara, saya obatin, dan ketika saya menangis, ada seorang teman pendik namanya bilang, Pak, enggak usah menangis. Enggak, Pen. Saya enggak menangis karena saya Tadi dengar tuh Indonesia tadi mantap-mantap no. Ini saya tahu. Saya bilang bahwa saya matinya kambing saya bukan karena saya rugi, tapi saya berpikir bagaimana kalau ini manusia yang ada di dekat saya, bagaimana saya melindungi saudara-saudara saya di gereja. Dan itulah yang Tuhan izinkan untuk saya alami. Kemudian selanjutnya dikatakan apa? Di kota ini seluruh sistem semakin merosot secara moral. Oleh karena apa? Ketergesaan, karena kebisingan. Saya menyadari betul, banyak anak-anak sekarang ini cepat-cepat dalam melakukan sesuatu. Segala tindakannya selalu tergesa-gesa. Kenapa? Karena kita hidup di kota. Makanya kenapa Tuhan menginginkan kita untuk pindah ke desa? Ada satu tujuan di mana supaya anak-anak kita itu tidak mati, tidak mengalami kebinasaan. Dan inilah tujuan Tuhan sebenarnya, untuk membuat tabiat masing-masing kita semakin hari semakin disentuh oleh Tuhan. Sehingga kita semakin hari memiliki tabiat Kristus dalam kehidupan kita. Selanjutnya saudara, apa tujuan Tuhan menyuruh kita country living? Ini adalah tanaman kami, di tempat kami. Dikatakan latihan memelihara tanaman dan bunga-bunga. Itu akan cenderung meningkatkan selera dan penilaian. Pada saat kita hidup di kota, saya bersyukur sekali Tuhan memimpin saya dari kota ke desa, karena saya dapat merasakan bagaimana hidup di desa, bagaimana perubahan-perubahan dalam pemikiran saya, itu berkembang dengan cepat. Karena apa dikatakan? Ketika kita memelihara tanaman, ketika kita memelihara bunga-bunga, dikatakan, itu akan cenderung meningkatkan selera, bahkan penilaian kita terhadap orang lain. Yang dulunya seringkali kita berpikir negatif, sama teman, saudara, bahkan apapun yang mereka lakukan, seringkali kita berpikir negatif. Tapi ketika kita betul-betul melakukan apa yang Tuhan tunjukkan kepada kita untuk hidup di desa, saudaraku, penilaian kita itu akan berbeda. Selera-selera kita akan berbeda. Dan inilah yang saya ajarkan kepada anak-anak saya. Ini adalah satu gambar, di mana kami panen bit ya, kemudian kami menanam, kami makan tiap hari dari tanaman kami mengajar anak-anak kami untuk menanam, kami sama-sama. Makanya kenapa di dalam country living kami butuh saudara-saudara untuk bersama-sama dengan kami, supaya kami bisa saling memberikan kekuatan. Dan ada satu pengalaman ketika saya menanam, kenapa saya tampilkan, saya tunjukkan ini bit ya, tanaman bit yang merah ini. Ketika kami menanam tanaman ini dan waktunya panen, waktu itu saya ingat ada sekitar hampir 20 kilo kami panen tanaman bit ini. Tapi saudara tahu, yang kami jual yang laku hanya sekitar 5 kilo. 15 kilo terbuang. Saya berpikir, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Dan disinilah Tuhan menunjukkan kepada kita berbagi. Dari apa yang menjadi milik kita, yang sebelumnya saya sulit sekali untuk berbagi, yang menjadi harta milik saya, di sini kami diajar berkali-kali. Ketika kami kelebihan, berbagilah dengan orang desa, dengan teman, dengan saudara. Untuk kita makan apa? Kita makan sama-sama. Dan inilah yang Tuhan ingin tunjukkan kepada masing-masing kita. Kenapa kita harus country living? Kemudian selanjutnya dikatakan kota-kota besar ini semakin hari semakin apa? Baik kota besar maupun kecil, bertimbun dengan dosa dan kejahatan. Akhlak dikatakan. Tapi banyak juga di kota, namun dikatakan di setiap kota Sodom selalu ada orang-orang seperti Lot. Saya harap saudara-saudaraku yang hidup di kota, biarlah kita seperti Lot, mengabarkan kabar berita bahwa kedatangan Tuhan ini sudah sangat dekat. Tapi
akibat yang akan kita terima ketika kita hidup di kota akan sama seperti Lot juga. Lot kehilangan istri. Karena apa? Karena istrinya terlalu banyak memandang apa yang ada di kota. Harta milik dan lain sebagainya. Sehingga apa? Istri Lot menjadi apa? Tiang garam. Selanjutnya, selain kita hidup di desa, dikatakan ada satu anjuran atau ada satu perintah, mohon maaf, satu perintah yang Tuhan tuntut untuk kita. Dikatakan, sebagai pemelihara hukum Tuhan, kita harus meninggalkan kota-kota. Saudara, kata-kata harus ini, kita harus meninggalkan kota-kota. Kenapa Tuhan ingin kita tinggalkan kota-kota? Karena Tuhan ingin merasakan. Karena Tuhan ingin kita merasakan tabiat seperti apa yang dimiliki oleh Kristus. Seperti Henokh, kita harus bekerja di kota-kota, tetapi tidak tinggal di dalamnya. Ini sedikit gambar yang saya berikan ketika saya mengajar di satu tempat di sebelah dari Universitas Kanjuruhan. Ini ada sekitar 8 anak yang saya ajar, dan puji Tuhan ada satu yang akhirnya kami menangkan. Dalam 1 minggu, hampir 3 atau 4 kali kami harus turun ke kota untuk menginjil, untuk memberitakan. Kami buat KPA. Kami mengajar beberapa orang, bahkan hari ini, minggu ini, setiap Kamis kami juga mengajar beberapa anggota gereja, di mana ada tamu-tamu hampir 30 orang yang datang setiap hari Kamis malam, rata-rata. Kadang berkurang, kadang bertambah, dan sebagainya. Tapi ini diperintahkan Tuhan untuk kita lakukan. Bukan kita tinggal di desa-desa, kita tinggal di pegunungan, atau mungkin kita tinggal di tempat yang sepi, tapi kita sendirian. Tuhan ingin tunjukkan selain kamu belajar, selain kamu memelihara pikiran kita, dikatakan kita ditunjukkan untuk bekerja di kota-kota, untuk menginjili kota-kota, untuk memberikan penjelasan ke kota-kota, bagaimana tabiat Tuhan itu sungguh luar biasa. Selanjutnya dikatakan di dalam Ministry of Healing, dikatakan kenapa kita harus meninggalkan kota-kota. Lingkungan fisik di kota-kota itu seringkali membahayakan kesehatan. Bagaimana penyakit itu cepat sekali menyebar. Udara kotor, air tidak bersih, makanan tidak bersih, tempat tinggal yang gelap. Makanya ada seorang teman saya, namanya saudara Armel ini. Ketika saya ajak makan, kami turun berdua, ayo Ar makan, dia bilang apa, saudara? Saya tidak mau makan di warung. Kenapa? Karena dia pernah melihat ketika dia makan di warung dan lihat ke dapur, kotor sekali, Wit. Saya tidak mau makan, saya tidak bisa makan. Dan saya terngiang-ngiang dengan hal itu, sehingga saya tidak mau makan di warung. Karena apa? Kotor. Dan ini yang menyebabkan penyakit. Mungkin saudara makan di restoran, di atas meja bersih, saudara. Tapi kita nggak tahu di belakang. Bahkan sayuran yang diberikan kepada kita, apakah itu sayuran bersih? Apalagi kalau kita runtut-runtut terus, obat-obatan yang diberikan dan sebagainya. Aduh, tidak layak makanan itu untuk kita makan. Nah, kemudian dikatakan ada kesehatan dan kebahagiaan baginya dalam mempelajari alam. Dan kesan-kesan yang dibuat tidak akan pernah hilang dari pikiran kita ketika kita tinggal di mana? Di desa. Ada satu kebahagiaan, ada satu kesehatan yang akan kita terima. Hampir selama 3 tahun ini, 4 tahun ya, kami tinggal di desa bersama-sama dengan keluarga, bersama dengan teman-teman. Saya hampir-hampir tidak pernah beli sayuran. Saya bersyukur di situ. Saya makan dari apa yang kita tanam. Namun yang menjadi pertanyaan banyak ketika ada beberapa orang tanya sama saya, bagaimana dengan pekerjaan? Saudaraku, ada satu pena inspirasi mengatakan seperti ini. Perhatian harus diberikan bagi pendirian industri sehingga keluarga-keluarga ini dapat memperoleh pekerjaan. Saya pertama kali ketika mau country living, saya masih ingat ketika tahun 2013 atau 2014, saya pernah bersama saudara Ar pergi ke satu tempat namanya Desa Kucur. Saya melakukan KPA di sana. Ketika di sana saya ditawarin tanah untuk dijual. Kemudian saya lihat sama saudara Ar tanah itu dan sebagainya. Ketika sebelum pulang saya bilang, saya tawar tanah itu 25%. Dan ketika dalam perjalanan pulang, saya berboncengan dengan saudara A. Saudara A bilang, Wit, kamu punya uang.
Saya bilang apa? Saya tidak punya uang sama sekali. Tapi Tuhan akan tunjukkan sama saya. Kalau saya sungguh-sungguh ingin country living, Tuhan akan tunjukkan. Tuhan akan berikan tanah itu kepada saya. Dikatakan bahwa perhatian harus diberikan. Bagi apa? Pendirian industri. Ketika kita country living, perhatikanlah keluarga-keluarga ini. Jangan sampai kehilangan pekerjaan. Sehingga umat kita yang berkeinginan untuk meninggalkan kota-kota, dikatakan apa? Dapat memiliki rumah sederhana, tanpa pengeluaran terlalu banyak. Dan juga dapat memperoleh apa? Pekerjaan. Ketika saya memutuskan untuk country living, Tuhan saya akan putuskan, tapi saya nggak punya dana. Tapi puji Tuhan, Tuhan kirimkan semuanya itu. Tanah Tuhan berikan kepada saya. Rumah Tuhan berikan kepada saya. Melalui saudara-saudara kita. Dan itu luar biasa. Dan itu membuat saya terima kasih itu. Ketika saya tahun 2015 saya menerima itu, saya berdoa sama istri saya, sama anak saya. Tuhan terima kasih. Tidak ada bayangan saya memiliki tanah. Bahkan saya tidak mengeluarkan uang untuk tanah ini. Tapi Tuhan berikan kepada kita. Kemudian ada lagi hal yang perlu kita pikirkan di dalam memilih tempat tinggal. Dalam memilih tempat untuk country living, harus memiliki akses yang mudah ke kota-kota. Saudaraku, tempat kami ini sekitar 45 menit dari kota, kalau perjalanan naik kendaraan sepeda motor. Bahkan kadang setengah jam. Tapi kalau naik mobil bisa 1 jam. Kenapa kami harus butuh waktu yang dalam waktu yang cepat untuk ke kota-kota? Karena kami harus melayani kota-kota. Kami tidak tinggal di satu gunung, di satu tempat yang tinggi, tapi jauh dari kota, jalan yang sangat sulit sehingga kami tidak bisa melayani kota-kota. Tidak, saudaraku. Karena Tuhan tunjukkan kepada kita melalui medical ministry, bahwa tempat tinggal untuk country living harus memiliki akses yang mudah. Tujuannya apa? Kita akan menginjil di sana. Selanjutnya, kenapa kita harus country living? Nah, ini yang perlu kita pikirkan. Saudaraku, di masa mendatang, masalah jual beli akan menjadi satu hal yang sangat penting. Makanya kenapa Tuhan memberikan pelatihan kepada masing-masing kita. Tabiat kita nggak akan dibentuk langsung. Begitu kita percaya Tuhan, kita langsung berubah tabiat kita. Pelan-pelan. Dan pekerjaan ini adalah pekerjaan seumur hidup. Dan kita tahu bahwa masalah jual beli akan sulit di masa depan. Oleh sebab itulah kami harus belajar menanam. Nah, kalau kita nanti pada saat undang-undang hari Minggu dikeluar, kemudian kita dikejar-kejar, kita baru country living. Kapan pembentukan tabiat ini? Kapan saya merasakan bagaimana sakitnya tanaman ini mati? Kapan saya merasakan bagaimana sakitnya ketika binatang saya mati? Dan kapan saya bisa merasakan ini saya aplikasikan kepada saudara-saudara saya semuanya? Nah, ketika masalah jual beli ini menjadi satu hal yang sangat penting, kami sudah nggak takut lagi, karena kami sudah bisa menanam. Tuhan sudah tunjukkan melalui pelajaran-pelajaran yang begitu panjang yang sudah kami lakukan. Mengapa batas kasih karunia Tuhan itu begitu panjang, saudaraku? Tuhan bilang ini kepada Ellen White, itu sudah lama, puluhan tahun. Dan Tuhan kasih sepanjang itu untuk merubah tabiat kita. Sehingga pada saat kesusahan yang besar itu terjadi, kita nggak takut. Sekarang ini sering orang bilang bahwa ya nanti kita akan berani dengan sendirinya. Nggak mungkin. Bagaimana Tuhan membentuk tabiat kita? Nah, lalu sekarang kapan saatnya kita harus pergi? Dari desa ataupun dari kota. Terus pergi gunung-gunung. Saudaraku, dikatakan gini. Pada masa kesusahan itu, kita semua akan melarikan diri dari kota-kota besar. Dan desa-desa sambil dikejar-kejar oleh orang-orang jahat. Yang memasuki rumah-rumah orang saleh dengan pedang. Tapi dikatakan, pedang-pedang itu akan jatuh bagaikan selai jerami, dikatakan di dalam early writing. Nah, pada saat kapan itu akan terjadi? Saudara, ini akan terjadi pada saat tanda binatang itu dijalankan. Dan itulah saatnya di mana kita harus pergi, bukan hanya dari kota. Bukan hanya dari kota kecil. Dari desa-desa kita harus pergi. Masuk ke tempat-tempat yang sepi. Karena kita akan mengalami seperti ini. Bagaimana kita mengalami seperti ini? Kita berani memutuskan untuk pergi, tapi kita nggak diajar dulu sama Tuhan.
Bagaimana kesusahan yang ringan-ringan? Bagaimana kita merasakan tidak punya uang? Bagaimana kita merasakan susahnya hidup? Kemudian kita harus langsung mengalami kesusahan yang begitu besar. Sangat sulit, saudaraku. Dikatakan undang-undang seperti pengepungan Yerusalem oleh para tentara Roma adalah tanda untuk melarikan diri bagi orang-orang Kristen Yudea. Demikianlah kekuasaan negara kita dalam undang-undang yang memberlakukan sabat kepausan akan menjadi sebuah peringatan, katanya, bagi kita. Itulah saatnya untuk keluar dari kota-kota besar sebagai persiapan untuk meninggalkan kota-kota kecil, menuju rumah-rumah yang sepi di tempat-tempat yang terpencil di tengah-tengah pegunungan. Itulah waktunya. Lukas 21 ayat 20 sampai 22 juga mengatakan hal yang sama. Apabila kamu melihat, katanya, Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke mana? Ke pegunungan. Dan inilah Tuhan bilang bahwa sebelum kita mengalami lari-lari, dikejar-kejar, menghadapi pedang yang tajam, kita harus mengalami dulu kesusahan-kesusahan kecil. Kita harus alami dulu bagaimana Tuhan membentuk kita, tabiat kita, supaya tabiat ini sama seperti Kristus. Bahkan di dalam letter 158 mengatakan apa? Ada alasan-alasan mengapa sekarang kita tidak boleh membangun di kota-kota. Di kota-kota penghukuman Tuhan akan segera apa? Akan turun. Bahkan dikatakan apa? Kota-kota yang jadi dunia ini akan disapu oleh sapu kebinasaan. Kemudian, seandainya umat Tuhan memiliki pemahaman akan kebinasaan yang akan terjadi atas ribuan kota-kota yang saat ini hampir sepenuhnya menyerah kepada penyembahan berhala. Saudara, kalau kita merasakan ini semua, kita akan pergi saat ini. Sebelum kota itu hancur, kita akan persiapkan semuanya. Tetapi, di dalam memutuskan untuk kita country living, saudara, biarlah dikatakan seperti hamba Tuhan mengatakan, pindah, mereka yang segera pindah tanpa berhati-hati dan memberi keuntungan kepada musuh. Jadi kalau kita pindah tanpa berhati-hati, kita akan memberikan keuntungan pada musuh. Jangan ada yang dikerjakan secara tidak teratur, karena akan timbul satu kerugian atau pengorbanan besar terhadap harta benda akibat pembicaraan yang berapi-api dan bergairah. Karena kita, waduh kumpul, kita mau country living, ayo kita segera pindah, tanpa berpikir panjang. Dikatakan jangan ada yang dikerjakan secara tidak teratur, karena akan menimbulkan kerugian. Harta yang kita jual, rumah kita jual akan sia-sia. Ketika kita apa? Pindah country living dengan apa? Dengan tergesa-gesa. Saudaraku, pengalaman saya, pengalaman kami, dan lagi akan dilanjutkan oleh Saudara Yudianto. Pengalaman saya tidak harus menjadi pengalaman saudara. Pengalaman saudara tidak harus menjadi pengalaman saya. Ada orang-orang yang akan menerima pengalaman seperti Musa, di mana dengan hal yang luar biasa menjadi seorang pangeran Mesir, semuanya punya, dia harus lari ke Midian. Di sana diajar untuk mempersiapkan anak-anak Israel untuk lari, untuk menjadi umat Tuhan yang setia. Musa ini tidak main-main. Dan saya merasa bahwa mungkin saya seperti Musa, yang harus pergi dulu. Ada mungkin yang lebih dulu untuk mempersiapkan kita masing-masing. Ada mungkin seperti Abraham, yang disuruh oleh Tuhan keluar dari Ur Kasdim menuju ke tanah Kanaan. Ada mungkin yang akan dipersiapkan seperti Yakub, dari Kanaan harus menuju ke Haran kalau tidak salah ya. Dan di sana dia harus diajar oleh Tuhan. Ada mungkin akan disuruh seperti siapa? Seperti Henokh. Jadi saudaraku sekalian, biarlah masing-masing kita ini bukan saling menghakimi. Yang di kota perlu kita kuatkan, perlu kita bantu, perlu kita layani. Yang di desa perlu kita dukung. Ayo, kita sama-sama, bukan saling bertempur satu dengan yang lain, membenturkan orang di desa dan orang yang ada di kota, membenturkan sesama umat. Bukan itu tujuan Tuhan. Tuhan ingin tuh umatnya country living untuk kita merasakan, untuk membentuk tabiat kita. Semakin hari akan semakin seperti siapa?
seperti Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Yuda. Baik. Tuhan memberkati kita. Terima kasih, puji Tuhan Pak Widodo atas pemaparan dan kesaksiannya ya. Jadi ada beda waktu ya, dan tujuan antara country living, hidup di pedesaan, dengan flee to the mountain atau lari ke gunung ya. Dan lebih ditekankan kepada pembentukan tabiat ya untuk country living. Puji Tuhan ya. Kita akan lanjutkan pemaparan dan kesaksian oleh Bapak Yudianto Gunawan. Silakan Pak Yudi. Selamat pagi dan selamat petang untuk dimanapun kita sedang berada. Saya hanya akan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh saudara saya, Saudara Widodo. Mengapa kita perlu country living? Nah, tadi alasan utamanya sudah disampaikan, yaitu untuk membentuk tabiat. Saya akan membacakan beberapa kutipan dari hamba Tuhan, yaitu Ellen White, tentang country living ini. Kami katakan sekali lagi, keluarlah dari kota-kota, jangan menganggapnya sebagai suatu kemerosotan besar kalau kamu harus pergi ke perbukitan dan di gunung-gunung. Tetapi carilah tempat terpencil di mana kamu bisa berada sendirian dengan Allah untuk mempelajari kehendaknya dan jalannya. Saya mendesak anggota-anggota kita agar menjadikan usaha mengejar kerohanian sebagai pekerjaan seumur hidup. Tadi sudah sering ditekankan ya oleh Bapak Widodo. Kristus ada di depan pintu. Ya, jadi ini adalah amaran untuk jemaat yang memang berada di akhir zaman, di mana kita perlu menjadi serupa dengan Kristus tanpa cacat celah, hidup pada saat Kristus datang yang kedua kali. Dan ini adalah pekabaran khusus yang disampaikan untuk kita di akhir zaman. Inilah sebabnya mengapa saya berkata kepada anggota-anggota kita, jangan menganggapnya suatu kemunduran apabila kamu dipanggil untuk meninggalkan kota-kota dan pindah ke pedesaan. Di sana menunggu berkat-berkat yang limpah bagi mereka yang mau menerimanya. Dengan menyaksikan pemandangan alam, karya-karya Sang Pencipta, dengan mempelajari pekerjaan tangan Allah, secara tak terasa kamu akan berubah pada citra yang sama. Ya, jadi dengan kita berada di dalam alam yang Tuhan ciptakan, dikatakan kita secara tak terasa kamu akan berubah kepada citra yang sama. Jadi ini adalah janji yang luar biasa yang menanti kita semua ketika kita menerima pekabaran ini, bahwa tanpa terasa kita akan diubahkan ke kita selalu menyaksikan apa yang Tuhan ciptakan. Dan di sisi yang lain, katakan tidak ada 100 keluarga yang akan bertambah secara jasmani, pikiran, ataupun rohaninya dengan tinggal di kota. Iman, pengharapan, kasih, kebahagiaan akan jauh lebih baik diperoleh di tempat-tempat yang tenang, di mana terdapat ladang-ladang, bukit-bukit, dan pohonan. Bawalah anak-anakmu jauh dari pemandangan dan kebisingan kota, jauh dari hiruk-pikuk lalu lintas di jalan raya, maka pikiran mereka menjadi lebih sehat. Ternyata akan lebih mudah memasukkan kebenaran firman Allah ke dalam hati mereka. Ya, jadi tidak ada 1% dikatakan yang akan bertambah secara jasmani, pikiran maupun rohani dengan tinggal di kota-kota. Jadi ini adalah satu amaran belas kasihan ya daripada Tuhan untuk kita, di mana kita sedang akan dilepaskan dari suatu keadaan yang kurang ideal dari bayangan Tuhan, idealnya Tuhan untuk kita masing-masing, dan kita sedang akan dibawa oleh Tuhan kepada tempat yang jauh lebih ideal
dalam pemandangan dan kacamata Tuhan, dalam pikiran kita masing-masing, tapi seringkali kebiasaan kita, keadaan kita yang sering terikat di dalam kehidupan perkotaan inilah yang membuat kita seringkali merasa bahwa ini adalah suatu kemunduran. Tapi telah dikatakan tadi di slide sebelumnya bahwa janganlah menganggap ini adalah suatu kemunduran, ya, untuk kita bisa pindah ke tempat-tempat yang lebih tenang, lebih sepi. Para orang tua memboyong keluarga mereka ke kota-kota karena mereka mengira mudah mencari nafkah di sana ketimbang di pedesaan. Dan inilah yang alasan utama kebanyakan kita, ya, bahwa kita tetap tinggal di perkotaan adalah hal-hal seperti ini. Anak-anak yang tidak mempunyai tugas di luar sekolah memperoleh dapat pendidikan di jalanan dan pergaulan yang jahat. Mereka memperoleh kebiasaan jahat dan pemborosan. Ya, kita sudah melihat berita-berita akhir-akhir ini apa yang terjadi di perkotaan, bagaimana pengaruh lingkungan itu yang luar biasa. Masukkan anak-anak ke sekolah yang terletak di kota di mana setiap tahap godaan sedang menanti untuk menarik dan menjatuhkan moral mereka. Maka pekerjaan pembangunan tabiat 10 kali lebih sulit baik bagi orang tua maupun anak-anak itu sendiri. Ya. Kota-kota penuh dengan penggodaan. Kita harus merencanakan pekerjaan ini begitu rupa agar sedapat mungkin menjauhkan orang-orang muda kita dari pencemaran ini. Sudah tiba waktunya bagi anggota-anggota kita untuk membawa keluarganya keluar dari kota ke tempat-tempat yang lebih tenang. Kalau tidak, banyak dari antara orang-orang muda, bahkan juga dari orang tua yang lebih tua, akan terjerat dan ditawan oleh musuh itu. Ya, jadi itu penggodaannya kota, ya, yang semakin hari akan semakin menjerat kita dengan sistem yang kita sudah pelajari di waktu-waktu sebelumnya, ya, bahwa itu akan semakin hari akan semakin menjerat, ya, baik dari sisi ekonomi, baik dari sisi berbagai hal, ya, yang terjadi di perkotaan itu akan mengikat kehidupan kita, sehingga pada akhirnya kita akan sangat susah untuk lepas daripada jerat-jerat tersebut. Dan amaran dari Mrs. White pada zamannya dia yang kita sudah tahu udah ratusan tahun, ya, sebelum kita, bahwa dikatakan saya tidak dapat tidur hingga lewat pukul 2 pagi ini. Semalam saya mengadakan pertemuan, menghadiri pertemuan, saya mohon pada beberapa keluarga untuk menyediakan diri mereka melalui sarana yang ditunjuk oleh Tuhan dan keluar dari kota-kota untuk menyelamatkan anak-anak mereka, ya. Sebagian dari mereka berputar-putar, tidak membuat usaha-usaha yang jelas. Malaikat belas kasihan mendesak Lot dan istrinya dan anak-anak perempuannya dengan memegang tangan mereka. Seandainya Lot bergegas seperti yang dikehendaki Tuhan, istrinya tentu tidak menjadi tiang garam. Lot memiliki terlalu banyak roh menunda-nunda. Janganlah kita menjadi seperti dia. Suara yang sama memperingatkan Lot untuk meninggalkan Sodom. Sekarang mendesak kita, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkan dirimu daripadanya. Janganlah menjamah apa yang najis. 2 Korintus 6 ayat 17, orang-orang yang menuruti peringatan ini akan menemukan perlindungan. Biarlah tiap orang menjadi terjaga lebar bagi dirinya dan berusaha untuk menyelamatkan keluarganya. Biar ia mempersenjatai dirinya bagi pekerjaan ini. Tuhan akan menyatakan pimpinannya dari satu titik kepada titik yang lain tentang apa yang dia harus dilakukan selanjutnya. Ya, jadi itulah amarannya. Kita harus melakukan usaha yang sungguh-sungguh untuk hal ini, ya. Bukan dengan usaha yang tidak tentu, tetapi dikatakan tadi tidak tanpa tergesa-gesa, ya. Tadi sudah disampaikan dengan jelas oleh Bapak Widodo bahwa usaha-usaha ini harus direncanakan dengan matang, dengan baik-baik, penuh dengan pimpinan Tuhan, tanpa tergesa-gesa. Ya, jangan musuh menang oleh karena usaha-usaha yang tidak
terarah dan tidak teratur, hanya didasarkan atas ketergesa-gesaan. Tetapi hal ini harus dilakukan dengan tanpa menunda-nunda juga, ya. Jangan biarkan anak-anak lebih lama terkena pencobaan yang kota telah matang bagi kebinasaan. Tuhan telah mengirimkan kepada kita peringatan dan nasihat untuk keluar dari kota-kota. Maka janganlah kita membuat investasi di kota-kota. Ya, itu tadi sudah disampaikan juga. Dikatakan, apakah Anda mempersiapkan anggota keluargamu bagi pengubahan dalam kerajaan surga? Karena itulah tujuan utamanya kita semua, ya, sebagai satu umat yang percaya bahwa kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Apakah artinya kemudahan, kenyamanan, dan kesempatan dibandingkan dengan nilai jiwa dari anak-anakmu? Ini semua saya ambil kutipan, bukan dari mana-mana, tapi dari kutipan hamba Tuhan disampaikan di situ di manuskrip 76 tahun 1905, ya. Keluarlah dari kota adalah kabaran saya sekarang ini, bahwa pastikan bahwa seruan ini adalah bagi anggota-anggota kita agar bermukim kilometer dari kota-kota besar. Ya, karena telah disampaikan juga tadi bahwa akan ada penghukuman untuk kota-kota itu. Tuhan menyerukan pada anggota-anggota kita untuk bermukim jauh dari kota-kota, sebab pada saat yang tidak sangka-sangka, api belerang akan dicurahkan dari langit ke atas kota-kota ini. Hukuman setimpal dengan dosa-dosa mereka. Ya. Dan dikatakan, biarlah semua orang yang mau mengerti arti dari perkara-perkara ini membaca Wahyu pasal 11, bacalah setiap ayat, pelajari hal-hal yang akan terjadi di kota-kota. Bacalah juga pemandangan-pemandangan yang dilukiskan dalam pasal ke-18 dari kitab yang sama. Dari manuskrip rilis di 1518, ya. Keluarlah dari kota-kota sesegera mungkin dan belilah sebidang tanah di mana engkau dapat berkebun. Jadi sudah disampaikan manfaat dari berkebun untuk membentuk tabiat di mana anak-anakmu dapat memperhatikan bunga-bunga yang sedang tumbuh dan belajarlah daripadanya pelajaran kesederhanaan dan kemurnian. Kemudian bagaimana dengan menginjil di kota-kota? Sebagaimana umat Allah yang memelihara hukum, kita harus meninggalkan kota-kota. Tetapi sama seperti Henokh, kita harus bekerja di kota-kota, tetapi tidak bermukim di dalamnya. Ya. Jadi kota ini harus tetap menjadi satu sasaran pekerjaan dan terutama adalah pekerjaan penginjilan, ya, di mana harus dilakukan pekerjaan yang serius untuk mengamarkan kota-kota ini. Jadi ini adalah amaran belas kasihan Tuhan yang terakhir untuk kita sebagai umatnya yang terakhir juga, ya. Kota-kota dikatakan harus digarap dari pos-pos terdepan, kata pesuruh Allah itu. Bukankah kota-kota harus diberi amaran? Ya, tetapi bukan dengan cara umat Allah bermukim di dalamnya, melainkan dengan mendatanginya untuk mengamarkan kepada mereka akan apa yang bakal terjadi di atas bumi ini. Ya, jadi itu adalah pekabaran kita, pekabaran 3 malaikat, pekabaran terakhir dari Tuhan untuk memanggil semua orang yang percaya kepada Dia untuk segera keluar dan dilepaskan dari penghukuman Tuhan. Karena saat penghakiman Tuhan sedang terjadi pada saat ini. Dan itulah iman Advent kita, pekabaran kita sebagai satu umat Tuhan di akhir zaman. Selama bertahun-tahun saya sudah diberi terang istimewa bahwa kita jangan memusatkan pekerjaan kita di kota-kota. Kerusuhan dan kacauan yang akan memenuhi kota-kota ini, keadaan-keadaan yang timbul akibat pemogokan serikat buruh ternyata akan menjadi rintangan besar bagi pekerjaan kita. Bila mana kejahatan merajalela di tengah suatu bangsa, selalu ada suara terdengar yang memberikan amaran dan tunjuk, sebagaimana suara Lot terdengar di Sodom, katanya, ya. Sebenarnya Lot dikatakan dapat menyelamatkan keluarganya dari banyak kejahatan seandainya dia tidak bermukim di kota yang jahat dan tercemar ini.
apa yang dilakukan Lot bersama keluarganya di Sodom dapat dilakukan oleh mereka sekalipun mereka tinggal jauh dari kota. Ya, jadi harus tetap dikerjakan, tetapi dengan tidak tinggal di dalamnya, tapi harus di luar, ya, untuk selalu memberi amaran, mengajak mereka untuk keluar. Dan dari satu sistem yang kita tahu, ya, kalau kita menyebutnya dengan satu sistem Babel, kita harus mengajak mereka keluar dan menyembah Allah yang benar, ya, sesuai dengan pekabaran inti kita sebagai satu umat di akhir zaman. Dan ada keuntungan-keuntungan yang lain tadi sudah disampaikan, ya. Jadi bukanlah kehendak Allah agar umatnya bermukim di kota-kota di mana mereka terus-menerus ada kerusuhan, kekacauan, anak mereka harus dijauhi dari keadaan seperti ini. Karena seluruh sistem tubuh merosot akibat ketergesaan dan terburu-buru serta kebisingan. Ya, ini adalah satu pekabaran kesehatan juga untuk kita. Ya, bagaimana dengan hektiknya kondisi perkotaan di mana segala sesuatu yang memang dirancang untuk sedemikian cepat, dan itu adalah satu gaya hidup yang memang ditawarkan, ya, di perkotaan. Dan terhadap hal-hal seperti itu sistem tubuh kita merosot, dan kita sudah melihat betapa banyaknya akibat yang terjadi sebagai satu keadaan yang umum terjadi di antara manusia, ya. Dan umat Tuhan sebetulnya Tuhan telah memberikan satu amaran kasih di mana mereka sebetulnya tidak harus menjadi bagian yang seperti itu. Tuhan punya satu maksud yang jauh lebih baik untuk umat-umatnya. Ya, tadi sudah dikatakan bahwa penyakit, meratanya udara kotor, air yang tercemar, makanan yang tidak bersih, tempat tinggal yang padat, gelap, dan tidak sehat adalah berhimpit-himpitan, ya, adalah sebagian dari bahaya yang harus dihadapi. Dikatakan, bukanlah maksud Allah agar manusia berbondong-bondong datang ke kota-kota, hidup berdesak-desakan di teras dan rumah-rumah petak. Ya, itu adalah bukan rencana Tuhan sebetulnya, ya, untuk kita. Dan Tuhan sedang ingin memulihkan umatnya ini dengan satu pekabaran belas kasihan, di mana Tuhan ingin memulihkan kembali cita-citanya untuk masing-masing manusia. Ya, jadi tadi sudah disampaikan di bawah bahwa tidak lama lagi pekerjaan itu dari kuasa binatang itu akan segera terjadi, dan di saat itulah mungkin kita tidak bisa lagi, bahkan untuk country living pun kita mungkin sudah tidak bisa lagi, ya, ketika pemaksaan itu terjadi, pedang-pedang, dan mereka akan mengambil harta kita dan segala sesuatunya. Tetapi sebelum itu terjadi, pemulihan dari jemaatnya, pemulihan dari umat Tuhan ini harus terjadi. Dan Tuhan sedang merencanakan membuat satu roadmap yang baik, yang luar biasa untuk umat-umatnya, di mana mereka dapat berhubungan langsung dengan Dia sebagai penciptanya, supaya umat ini dimampukan untuk menyelesaikan pekabaran Tuhan yang terakhir ini. Jadi biarlah kita melihat pekabaran ini bukan satu pekabaran yang menyusahkan, membuat kita lebih susah, tetapi adalah satu rencana kebaikan Tuhan, idealnya Tuhan untuk umat-umatnya, untuk menyiapkan umatnya, untuk menyiapkan satu umat yang dimampukan untuk mengabarkan berita pekabaran terakhir itu, kabaran 3 malaikat, untuk diserukan dengan seruan yang nyaring, sehingga umat-umat Tuhan dimanapun mereka bisa mendengar suara itu dan menerima seruan itu, dan akhirnya mereka boleh tidak menerima,
ya tanda binatang itu dikatakan dan mereka menerima meterai Tuhan, ya. Jadi itu kurang lebih yang bisa kami sampaikan. Saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih Pak Yudianto ya, begitu jelas ya. Dari kutipan-kutipan dari Pak Widodo dan Pak Yudi yang menyampaikan ya bahwa penekanan dari country living ini yaitu hidup di pedesaan. Jadi hidup bukan artinya lari ke gunung bukan, tapi kita hidup di pedesaan di mana inspirasi dari Tuhan ini merupakan amaran belas kasihan. Luar biasa Tuhan ini ya. Dia tahu apa yang akan terjadi di depan kita lebih dahulu, jadi memberikan amaran melalui pena inspirasi, dan ini adalah sarana untuk keluarga kita juga ya, menyelamatkan keluarga, membentukkan tabiat, kesehatan yang lebih baik, dan jangan lupa kita punya misi untuk tetap menginjil. Jadi tidak perlu saling dipertentangkan sebenarnya mengenai country living dengan mission to the cities ya. Ini semua adalah firman yang harus kita imani, yang kita pegang kuat-kuat, ada janji di sana dan Tuhan akan menggenapinya melalui kita ya. Dan yang pasti country living bukanlah flee to the mountain atau pergi ke tempat isolasi, karena ada waktunya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Yudi ya, di mana ketika patung binatang itu mulai didirikan dan berbicara. Artinya pemaksaan sesuai dengan kutipan ya. Baiklah, kita akan kepada Pak Yanto Santo ya, keluarga Pak Yanto yang diwakili oleh imamnya Pak Yanto. Silakan Pak Yanto. Baik, selamat pagi untuk semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan kesaksian. Jujur sebenarnya saya merasa tidak pede untuk memberikan kesaksian tentang country living ini. Karena merasa saya masih tidak layak. Bagaimana saya masih sering menyakiti Tuhan. Bagaimana kehidupan saya yang masih sering mudah jatuh ke dalam dosa. Jadi, kesaksian yang ingin saya sampaikan hanyalah semata tujuannya untuk menyaksikan tentang kasih dan kebaikan Tuhan. Khususnya ketika saya melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan saya. Sebagai ayat yang menjadi renungan untuk kesaksian saya terdapat di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-19. Dikatakan sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Jadi ini juga yang menjadi pergumulan saya. Bagaimana saya masih belum mempunyai kesadaran ketika saya mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan menjadikan kehendak Tuhan itu menjadi satu kasih karunia buat saya. Sukacita buat saya. Jadi inilah pergumulan saya juga untuk sampai saat ini. Untuk menjadikan kehendak Tuhan itu sebagai sesuatu yang alamiah. Kurang lebih 12 tahun yang lalu, saya dan istri memutuskan untuk selalu mau berjalan dengan Tuhan, bereksperimen dengan Tuhan. Karena di titik itulah saya merasakan akan mukjizat yang besar di dalam kehidupan rumah tangga saya. Jadi alasan kami untuk
memutuskan hidup di pedesaan adalah karena anak-anak. Jadi kurang lebih 10 tahun kami berumah tangga, kami merindukan untuk mempunyai anak dan Tuhan menjawabnya dengan cara yang luar biasa. Dengan penantian 10 tahun buat kami itu adalah waktu yang cukup lama. Jadi oleh karena itu, ketika Tuhan mengizinkan kami untuk dipercayakan mempunyai anak, saya dan istri saya memutuskan untuk mengembalikan anak kami ini kepada Tuhan, bernasar. Jadi ketika kami memiliki anak yang telah Tuhan percayakan pada kami, akhirnya kami mencari cara mendidik anak-anak yang terbaik. Lalu kami mencari bagaimana cara untuk memberikan makanan yang terbaik. Dan kami pun selalu mencari apakah yang kami dapati ini benar-benar kehendak Tuhan, sesuai dengan kehendak. Lalu setelah kami membaca berbagai buku-buku, dan pada akhirnya kami membaca satu buku, yaitu Adventism, cara membina keluarga yang bahagia, dan juga cara mendidik anak-anak. Di sana kami ada satu kutipan yang kami baca ya, di Adventism atau cara membina keluarga bahagia di halaman 128. Di sana dikatakan bahwa tidak ada satu keluarga dalam 100 yang memperoleh kemajuan secara badani, pikiran, atau rohani oleh tinggal di dalam kota. Iman, pengharapan, kasih, kebahagiaan akan berkembang jauh lebih baik di tempat-tempat pedalaman di mana terdapat ladang-ladang, bukit-bukit, dan pepohonan. Bawalah anak-anakmu jauh dari segala pemandangan dan bunyi keributan kota, jauh dari kebisingan dan keributan kendaraan dan pengangkutan, maka pikiran mereka akan jadi lebih sehat. Akan lebih mudah menanamkan kebenaran sabda Allah dalam hati mereka. Jadi ini salah satu yang membuat kami berdua untuk memutuskan membawa anak-anak kami untuk hidup di pedesaan. Dan kami juga ingin membuktikan, karena begitu banyak ayat-ayat firman Tuhan yang seringkali kalau kami baca seringkali secara kedagingan tidak masuk akal. Seperti di dalam Matius 13 ayat 44, di mana dikatakan bahwa hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang. Jadi bagaimana di sini dikatakan dengan penuh sukacita, maka ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Karena di situ ia menemukan harta yang terpendam. Jadi ini juga yang membuat satu alasan kenapa kami akhirnya memutuskan untuk hidup di pedesaan. Dan ini juga menjadi pergumulan kami ya. Pergumulan kami untuk selalu menanyakan apa benar kehidupan kami di pedesaan ini adalah kehendak Tuhan untuk keluarga kami.
Karena dengan membawa 4 anak di pedesaan, bahkan khususnya di lereng Gunung Kawi, itu tidaklah mudah ya. Apalagi ketika kami pindah, itu di tahun 2019. Jadi hampir 4 tahun sampai sekarang. Dan di tahun 2019 itu belum ada terjadinya pandemi. Jadi pergumulan kami ketika kami pindah adalah banyak saudara-saudara, orang tua, teman-teman tidak mendukung. Jadi disitulah pergumulan yang terbesar di dalam kehidupan rumah tangga kami, karena kami selalu berpikir apa benar. Karena waktu itu kami dianggap ya tidak normal ya. Karena untuk mendidik anak-anak pada waktu itu banyak teman-teman yang menyarankan untuk pergi ke kota besar. Bahkan saudara-saudara, orang tua pun menyarankan untuk tidak tinggal di sana. Apalagi dengan kondisi yang waktu pertama kali kami pindah di sana, jalan yang masih tidak memungkinkan untuk mobil bisa naik ke sana, kecuali dengan mobil yang 4x4 ya. Karena kondisi waktu itu masih tanah. Tetapi dari situ, itulah luar biasanya Tuhan kita. Kasih kebaikan Tuhan yang bila mana kita selalu mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan, Tuhan akan nyatakan. Tuhan akan berikan jawaban-jawaban yang semuanya itu hanya untuk kebaikan kita, ketika kita menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itulah yang kami sampai sekarang benar-benar masih belajar. Jadi ketika akhirnya kami memutuskan tinggal di sana, banyak berkat-berkat Tuhan yang sangat luar biasa. Khususnya ketika kami alasan untuk mendidik, membentuk tabiat anak-anak kami. Tapi oleh karena kemurahan Tuhan, kami diajar bagaimana yang harus kami rubah adalah diri kami sendiri. Yang tadinya kami mempunyai pikiran untuk merubah anak-anak, yang pertama, melalui kehidupan kami di country living ini, kami diajar oleh Tuhan bahwa yang harus berubah untuk pertama kali adalah orang tuanya. Itulah salah satu pengalaman yang kami alami ketika kami tinggal di country living. Dan mungkin apalagi kesaksian apa yang dapat kami alami lagi ketika kami tinggal di country living. Yang kami rasakan banyak sekali, saudara-saudara sekalian. Salah satunya bagaimana hubungan saya pribadi dengan Tuhan. Di sana saya diajar untuk semakin hidup berserah, untuk semakin hidup lebih dekat pada Tuhan, dan untuk boleh merasakan di dalam kedekatan saya dan berserahnya saya kepada Tuhan. Banyak pengalaman-pengalaman yang Tuhan izinkan untuk boleh mengalami bagaimana tiang awan dan tiang api Tuhan boleh kami alami. Banyak kejadian seperti hal-hal yang kecil buat kami itu adalah sebagai satu perlindungan Tuhan, kasih Tuhan kepada kami. Contohnya ketika musim hujan, ya, seringkali dari kota, ketika kami turun ke kota, kembali pulang, hujan deras yang tidak henti-hentinya sering itu terjadi, dan ketika kami turun, parkir mobil, ketika kami mau naik ke atas, tahu-tahu hujan itu berhenti. Dan itu kami alami bukan hanya sekali, 2 kali. Setelah kami sampai di rumah, hujan itu kembali deras. Dan itu sering terjadi. Yang kami yakini bahwa Tuhan itu begitu dekat. Itu salah satu contoh pengalaman yang kecil yang buat kami itu merasakan bahwa Tuhan itu ada
di dekat kami. Dan selain itu juga ketika kami hidup di sana, apa yang kami dapati adalah bagaimana pembentukan tabiat dan juga latihan iman, khususnya untuk saya, yang boleh hari demi hari saya lewat. Bagaimana saya dibentuk tabiat saya melalui hubungan saya dengan anak-anak, hubungan saya dengan istri saya, hubungan saya dengan keluarga yang ada di tempat tinggal country living kami. Dengan anak-anak, saya dididik untuk mempunyai tabiat kelemah lembutan, kesabaran. Karena dengan mendidik anak-anak kami yang jumlahnya buat kami juga sudah banyak, anak kami empat, di mana masih yang besar 12 tahun, lalu 8 tahun dan 6 tahun, masih kecil-kecil. Jadi bagaimana itu kesabaran yang harus saya belajar hari demi hari. Tapi saya yakin dan percaya bahwa disitulah kami dibentuk untuk mempunyai tabiat hari demi hari menyerupai tabiat Yesus. Untuk anak-anak yang kami dapati ketika mereka ada di kehidupan pedesaan atau di alam, ya, anak-anak kami homeschooling dari kecil sampai sekarang, karena kami percaya bahwa dari umur 0 sampai 12 tahun itu adalah waktu untuk pembentukan karakter yang terbaik buat anak-anak. Jadi selama kami hidup di sana, di dalam homeschoolingnya mereka, kami ajarkan kepada anak-anak kami 3 dasar, seperti yang ada di dalam buku Adventisum, di mana 3 dasar ini adalah tentang pengendalian diri, yang kedua penurutan, dan yang ketiga adalah bagaimana melayani atau menghormati orang lain. Itulah dasar yang kami selalu ajarkan kepada anak-anak kami tiap hari. Dan kegiatan anak-anak kami adalah setiap hari kami ajarkan mereka untuk belajar ikut bertanggung jawab, mengerjakan semua pekerjaan rumah. Dari contoh mencuci piring, nyapu, membersihkan tempat tidurnya, memasak, dan juga untuk mengerjakan berkebun. Dan dari semua proses ini, puji Tuhan, anak-anak kami boleh bisa belajar untuk hari demi hari untuk lebih bisa mandiri. Ya, mungkin contohnya seperti anak-anak kami yang anak kembar kami yang pertama, anak perempuan kami di umur 12 tahun, ya oleh karena kasih karunia Tuhan juga, mereka boleh bisa memasak, mereka boleh bisa menyiapkan makanan untuk mereka sendiri, bahkan untuk saya ketika kami turun berdua untuk mengerjakan sesuatu hal. Seringkali juga anak-anak kami tinggal di rumah, dan puji Tuhan mereka pun bisa untuk mengerjakan semua pekerjaannya, bahkan untuk menyiapkan makanan untuk adik-adiknya. Jadi itulah pengalaman-pengalaman yang untuk saya dan keluarga saya alami dengan hidup di pedesaan. Banyak hal-hal yang Tuhan berikan, yang Tuhan nyatakan bahwa sesuai dengan apa yang Tuhan tuliskan di dalam Roh Nubuat. Banyak berkat-berkat yang bila mana kita menuruti dan mengamini dan selalu mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Walaupun mungkin secara kedagingan banyak yang harus kita korbankan, banyak yang harus kita gumulkan, tetapi semuanya itu hanyalah satu yang kami rasakan, yaitu untuk kebaikan kita semua, untuk supaya kita
bisa merasakan sebagai umat Tuhan mempunyai satu kebahagiaan yang sejati. Itu yang bisa saya saksikan, dan biarlah melalui kesaksian ini boleh menjadikan berkat buat kita semua, dan khususnya di dalam kita mempunyai penurutan pada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Segala kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan ya. Dalam kelemahanlah kuasa Tuhan nyata dan sempurna ya. Itulah yang kami semua rasakan. Bukan dengan kekuatan dan keperkasaan kami, tapi oleh roh-Mu ya Tuhan. Dalam Zakaria. Mengenai tiang api, tiang awan, hujan ini ya saudara. Ini juga pernah kami alami ya. Betul-betul hujan itu berhenti, setelah masuk rumah hujan itu datang. Itu luar biasa ya. Banyak sekali berkat Tuhan. Kalau kami keluarga-keluarga di Benaya bercerita semua, mungkin bisa sampai besok saudara. Bagaimana penyertaan Tuhan ya. Walaupun dengan segala kekurangan, kelemahan kami ini masih banyak saudara. Jadi jangan kami yang dilihat, tapi bagaimana amaran yang Tuhan berikan itu ketika kita imani janji Tuhan itu kita dapatkan. Cila Tuhan, baiklah kita akan memasuki question and answers ya, tanya jawab. Namun mohon maaf karena waktu kami akan hanya batasi sampai sekitar jam 9.35 ya. Dan sebelum ini, sebelum tanya jawab, kita akan mendengarkan lagu pujian dari anak-anak Benaya ya, Children of Benaya. Baiklah, puji Tuhan, kita tiba kepada tanya jawab ya. Nanti ini Pak Bambang juga katanya akan ada kesaksian. Namun kita beri kesempatan dulu untuk tanya jawab mungkin. Dan sebelum tanya jawab, saudara-saudara kasih dalam Tuhan,
kami diminta untuk membacakan kembali peraturan webinar kita, yaitu saat ini mohon nanti video kamera yang mau bertanya gitu ya, video kameranya harap dibuka dan klik raise hand dan atau chat jika memiliki pertanyaan, dan hindari pertanyaan di luar topik ya. Dan kami mohon agar ini hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi jangan saling menghina gitu ya tulisannya ya, menghina grup ataupun orang lain, dan biarlah kita menggunakan nama asli supaya kita saling mengenal satu dengan yang lain. Kita lihat pertanyaan yang masuk dari Ibu Vini Langitan ya. Apa kriteria atau yang dimaksud dengan kota? Apakah ibu kota provinsi atau kabupaten kota dan kota kecamatan juga? Oh, maaf. Maaf ya, Bapak Vini Langitan. Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan dari Pak Yudi atau Pak Widodo atau Pak Yanto. Apa kriteria yang dimaksud dengan kota? Apakah provinsi atau kabupaten kota, kota kecamatan juga? Oke, Pak Vini ya. Oke, bagi saya sendiri kalau untuk kriteria kota itu masing-masing definisi bisa berbeda-beda, Bapak. Jadi saya sendiri tempat ini kalau mengatakan sama Saudara Yudi, apakah ini satu kota atau apa, definisi kita bisa berbeda-beda. Karena definisi di Alkitab aja kita bisa berbeda. Artinya begini, ketika kita tinggal di kota, ataupun di satu desa yang sudah ramai, kita bisa melihat akibat dari kejahatan itu seperti apa. Ya kan, jangan melihat bisa aja satu kota itu padat, tapi apakah kita punya manfaat di sana? Saya rasa itu yang paling penting. Apakah kita harus meninggalkan tempat itu dan kita butuh banyak berdoa kepada Tuhan. Kalau masalah kota besar kita tahu Surabaya, itu kota besar ya, Malang kota besar. Tapi saya juga pernah punya nama-nama apa kota kayak Kepanjen gitu. Apakah itu satu kota? Bagi saya kota. Karena kriterianya tentang polusi, tentang kesehatan, tentang hubungan, dan lain sebagainya, itu bisa menjadi satu kriteria bahwa kita harus meninggalkan tempat itu. Nggak harus ini kota besar, kota kecil, karena Tuhan mengatakan jelas melalui hamba Tuhan, kita harus meninggalkan baik kota besar maupun kota kecil, pelan-pelan dia dari kota besar ke kota kecil, dari kota kecil ke pedesaan, baru setelah itu apa? Lari ke gunung-gunung. Mungkin itu aja mungkin dari saya. Terima kasih Pak Wid ya. Ya juga saya jadi ingat ketahuan saya nih habis Pak Wid jawab. Ya misalnya saya waktu itu ditugaskan ke Jakarta, lalu saya mulai ke daerah Malang ya. Dan kadang-kadang masih di pinggiran kota Malang. Nah bagi saya ini lebih kecil dibandingkan misalnya waktu saya kehidupan di Jakarta. Jadi memang semua ini proses ya bertahap. Terima kasih ya Pak Widodo. Silakan Pak Yudi, mungkin ada yang mau tambahkan atau kita ke pertanyaan berikutnya atau ada tambahan sedikit? Nah, mungkin yang bisa saya tambahkan sedikit cuma kondisi ideal tadi, bagaimana apakah kondisi di mana seorang itu bisa bercocok tanam, menanam untuk memenuhi kebutuhan, paling enggak untuk makan, apa itu ya tadi kan dijabarkan fungsi-fungsinya kurang lebih country living itu untuk seperti itu ya, di mana kita bisa melakukan seperti itu, mendapat udara yang cukup bersih ya. Jadi kondisi-kondisi tadi, kondisi-kondisi ideal tadi yang sebetulnya perlu kita cari ya. Artinya kita mendefinisikan sebuah kota. Kalau misalnya kita kotanya sudah sangat kecil, mungkin tenang di pegunungan dan mempunyai akses yang seperti tadi kita punya lahan, punya ladang atau apa di
di kota-kota di luar itu ada kota-kota yang dibilang kecil ya, jadi yang masih memiliki keadaan-keadaan ideal yang disampaikan oleh hamba Tuhan ini. Dan kondisi-kondisi itu yang sebetulnya perlu kita cari ya sebetulnya. Terima kasih. Kita ke pertanyaan berikutnya ya. Semoga sudah jelas tadi jawabannya, dan kalau belum, mari kita gali juga ya. Sebenarnya banyak sekali yang ingin kita sampaikan, tapi kita gali sendiri. Ada buku Hidup di Pedesaan, di sana ada seperti kategori kota. Jadi dia ciri-cirinya atau sifat kota itu seperti apa. Nah, kalau itu sudah terpenuhi, itulah yang dimaksudkan untuk ditinggalkan gitu ya, seperti itu. Baiklah, terima kasih Pak Vini. Kita akan ke pertanyaan dari Pak Justin ya. Bolehkah dijelaskan lebih detail lagi, tapi secara singkat ya, karena waktu kita ya. Pertama, berapa biaya yang dibutuhkan untuk pindah? Karena tidak semua anggota kita dari golongan mampu. 2, untuk anak-anak yang sudah SMP, SMA, atau kuliah, bagaimana Anda dibenaya menjalankannya? 3, apakah Anda juga memberikan anak-anak akses HP dan internet? Terima kasih sekali, Tuhan berkati. Terima kasih. Silakan. Di unmute ya. Ya, terima kasih. Jadi kalau ditanyakan berapa biaya, dikecilkan. Berapa biaya yang dibutuhkan? Pertanyaan adalah berapa biaya yang dibutuhkan untuk pindah. Karena kita semua anggota, kita adalah bukan hanya dari golongan mampu. Saya rasa pengalaman masing-masing kita akan beda-beda ya, Pak ya. Saudara Yudi, Pak Yudi sama saya akan berbeda. Sama dengan Pak Yanto akan berbeda. Tapi saya akan ceritakan saya. Mungkin nanti Pak Yudi akan ceritakan Pak Yudi, Pak Yanto bisa juga. Saya sendiri dari golongan tidak mampu terus terang. Karena apa? Ketika saya pindah ke desa, saya tidak punya uang sama sekali. Dalam arti sama sekali itu untuk beli tanah. Kalau untuk hidup saya punya. Tapi kalau untuk beli tanah saya tidak mampu. Waktu itu kami ingat harga kalau saya sendiri sekitar 700 meter itu paling sekitar 35 juta. Saya tidak mampu, Pak. Tapi dari awal saya sudah bilang sama Tuhan, saya putuskan Tuhan, saya ingin country living. Gimana caranya saya tidak tahu, pokoknya Tuhan tuntun saya. Dan akhirnya, makanya saya bilang bahwa kita harus saling bahu-membahu, saling membantu. Baik yang kaya, yang miskin, yang sedang, yang pintar, yang bodoh istilahnya, semuanya kita harus saling bekerja bersama-sama. Dari doa saya inilah akhirnya ditunjukkan bahwa ada seseorang, ada orang yang membantu untuk country living. Tanah saya dapat tanpa sepeser uang pun dari saya. Kemudian bergumul untuk rumah pun akhirnya dapat. Dan itu yang saya alami terus terang. Saya tidak mampu, Pak, terus terang. Tapi Tuhan tunjukkan kalau kita benar-benar mau siap untuk sama seperti Joshua. Saya berkali-kali berpikir seperti Joshua, untuk menyeberangi sungai Yordan saya harus melangkah dulu. Sampai pada leher, Tuhan akan tunjukkan pada saya. Kemudian yang kedua, untuk anak-anak yang sudah SMP, SMA, atau kuliah, bagaimana Anda dibenarkan menjalankannya? Mohon maaf, anak kami homeschooling, Pak. Saya sendiri, anak saya usia SMP, tapi dari kelas 1 SD sudah homeschooling. Sampai kelas 2 SMP ini homeschooling. Dan puji Tuhan, sampai detik ini kami tidak ada masalah. Bahkan biayanya bisa dibilang sangat murah sekali. Karena saya homeschooling ada dekat dengan di Kota Malang situ, tapi saya hampir-hampir tidak pernah datang. Biaya kami hanya 25.000 per bulan. Dan itu mampu untuk kami lakukan. Dan untuk HP, saya waktu SD anak saya tidak pernah saya kasih HP. Tapi ketika SMP, saya kasih dia HP untuk belajar. Dan online, itu pun ya online untuk belajar. Dan itu pun ada batasan waktunya saya kasih. Artinya bahwa waktu ini tuh HP waktu itu saya simpan. Dan ini yang kami lakukan untuk saat ini. Terima kasih. Puji Tuhan, Pak Widodo. Terima kasih ya. Mungkin karena waktu kita langsung ke pertanyaan berikutnya ya. Sangat jelas saya rasa dari Pak Widodo tadi. Pertanyaan, bagaimana orang mau CL
tetapi belum punya tanah sementara. Belum punya tanah, sementara tinggal di kota gitu ya. Ada pekerjaan yang sedang dilakukan membentuk KPA, penginjilan kepada kaum mayoritas dan lain-lain. Ini dari KJKT Bapak Priharyanto Budi Raharjo. Silakan Pak Yudi mungkin. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, saya pikir yang penting pekabaran ini diterima dulu, dan kita tadi doakan dengan sungguh-sungguh, karena dari pengalaman-pengalaman kami akhirnya ketika kita memang, karena ini firman dari Tuhan ya. Jadi firman Tuhan itu adalah firman yang punya kekuatannya sendiri daripada Tuhan sendiri. Jadi ketika kita mengimani kabaran ini, tentunya Tuhan yang memerintahkan ya istilahnya, Tuhan yang memberi kita pesan atau amaran ini juga akan menyediakan jalannya untuk kita. Jadi ketika kita menerima hal ini, Tuhan yang akan menyediakan melalui apapun yang tadi Saudara Widodo sudah saksikan juga, lewat saudara-saudara kita, lewat teman-teman kita, mulai lewat satu kelompok tertentu, hal itu akan dicapai. Dan tadi juga sudah dikatakan bahwa untuk mereka yang berjiwa besar adalah tanggung jawab mereka untuk menyediakan pekerjaan, bukan karena mereka mampu atau apa, tetapi karena mereka mengimani pekabaran ini dan menerima pekabaran ini, bahwa ini adalah pekabaran daripada Tuhan, dan karena ini adalah janji Tuhan sendiri, dan Tuhan yang perkasa, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatunya akan memberikan kepada masing-masing kita menurut kebaikan dan kerelaan hatinya. Ya, jadi kalaupun sedang ada di kota dan melakukan pelayanan-pelayanan, dilakukan terus. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan-pelayanan tersebut, dan ketika pekabaran ini diterima, apapun maksudnya, karena ini adalah rencana Tuhan untuk umatnya, Tuhan akan buka jalan. Ya, masing-masing akan berbeda, dan mungkin suatu saat kita nanti akan bercerita bagaimana mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing, ya, dalam menerima pekabaran ini. Itu mungkin. Ya, terima kasih Pak Yudi. Jadi untuk di kota ya masih ada ya untuk misi penginjilan. Baiklah, terima kasih. Kita akan lanjut ke Bapak Gunawan Cahyadi ya. Izin tanya, apa bedanya mengimani kehadiran Tuhan di daerah perkotaan dan pedesaan? Ada contoh-contoh terkait kah? Kalau ada contoh. Tadi contoh desa banyak ya, sudah disampaikan tentang kehadiran Tuhan. Bahkan dua-duanya semua bercerita ya, Pak Widodo, Pak Yudi, Pak Yanto ya, bagaimana luar biasanya terlihat tiang awan dan tiang api, dan itu kami rasakan juga ya sebagai keluarga di Benaya. Itu baru salah satu dari sekian banyak. Nah, mungkin mengimani kehadiran Tuhan daerah perkotaan, atau mungkin ada tambahan dari Pak Widodo, Pak Yanto sedikit saja. Nah, ada pertanyaan lagi. Ya, makanya tadi saya berikan tulisan dari hamba Tuhan Ellen Wadia dalam buku Testimonies volume 4 dikatakan latihan memelihara tanaman dan bunga-bunga akan cenderung meningkatkan selera dan penilaian. Jadi artinya bahwa bagaimana kita bisa merasakan kehadiran Tuhan sangat berbeda jauh ketika kita tinggal di kota sama di desa. Karena apa? Ketika saya tinggal di kota, saya menanam tanaman juga, Bapak. Saya menanam juga, ada di rumah lantai atas itu nanam tanaman-tanaman. Tetapi apa yang dimasukkan Tuhan ke dalam pikiran saya, itu jauh berbeda ketika saya tinggal di Gang Tilih. Dan ini membuat saya merasa bersyukur, terima kasih Tuhan. Sehingga apa, penilaian saya terhadap beberapa orang, terhadap teman, bahkan itu yang istilahnya yang menolak saya berbeda bahwa ini adalah jiwa yang harus kita selamatkan. Bukan satu musuh. Tidak ada musuh dalam kehidupan kita, baik teman, saudara, ataupun orang yang tidak, misalnya apa, seiman dengan kita. Jadi saya rasa sangat jauh beda sekali ketika
kita tinggal di kota dan desa dalam mengimani kehadiran Tuhan. Itu terima kasih. Iya, terima kasih Pak Wid ya. Banyak sekali ya. Oh ya, terjadi juga anak-anak ya waktu di Jakarta karena samping kanan kiri sentra Senayan gitu ya. Jadi ngelihatnya selalu sentra Senayan. Begitu sampai di desa ngelihatnya selalu tanaman-tanaman, sudah tidak tertarik ya. Mau diajak ke mall juga nggak mau. Itu yang kami alami juga. Baik, kita lanjut kepada boleh dari Kupang. Ini Oh. pendeta saya tidak buka kamera karena sinyal saya kurang kuat. Kalau saya buka, kadang dia putus-putus. Oke, baik. Dengan Bapak siapa, Pak? Mungkin singkat aja, Pak ya. 1 menit boleh ya. Ya, PT saya dari Kupang. Sayanya cuman mau sampaikan memang untuk apa yang firman Tuhan katakan bahwa kita harus ke desa. Memang kita lihat kondisi sudah seperti itu, namun memang pada prinsipnya karena memang di desa dia lebih sepi, lebih tenang. Tapi memang kondisi kita ini ya seperti yang dibilang tadi, bahwa kehidupan kota sudah mendarah daging dalam kehidupan kita. Lalu kita ke desa, ya memang kita bawa anak-anak kan berbeda, cuman hanya atas pertolongan Tuhan. Memang kita harus berdoa, hanya pertolongan Tuhan. Karena bagaimanapun juga tingkat kesulitan yang kita hadapi, menjelang kedatangan Yesus itu akan lebih berat, lebih sukar. Itu sebabnya kita hanya bisa berdoa pada Tuhan agar di mana kita berada pun iman kita kuat. Iman kita kuat. Karena kalaupun kita mau lari ke desa, semua umat Tuhan ini, ya memang kita akan hadapi dengan berbagai tantangan. Tetapi Tuhan akan mengatur semua itu seperti Elia, karena memang kita belajar bahwa Tuhan sudah mau datang. Kesukaran, kesulitan itu akan lebih kena kepada lebih menekan kita. Intinya adalah kita harus lebih kuat kepada Tuhan. Jadi kegemilapan dunia harus mulai kita tinggalkan, kita mulai keluar, arahkan anak-anak supaya semakin keluar, supaya kita keluar daripada sikap dan pengaruh daripada Babel ini. Terima kasih. Terima kasih pendeta ya. Jadi betul-betul tergantung hanya kepada Tuhan ya, dan semua Tuhan yang mengerjakan dalam kita. Tadi ada yang pendeta Joseph Ringo dan juga Pak Bambang Kadarman juga raise hand. Monggo mungkin pendeta Joseph dulu ya, baru dilanjut oleh Bapak Bambang Kadarman. Silakan. Baik, suara saya terdengar dengan baik. Saya juga ada di daerah gunung. Terdengar ya? Iya, pendeta. Jadi saudara-saudaraku, kita pahami bahwa kita sudah ditempatkan di dalam dunia berdosa dengan segala tingkat kultural yang berbeda-beda, dengan tingkat survival dari tingkat tempat desa yang paling rendah sampai kepada tingkat metropolitan. Dan Tuhan bekerja di segala lini, tidak dibatasi oleh tempat. Dan saya percaya bahwa apa yang disaksikan tadi adalah pekerjaan Tuhan. Dan kita harus sadari bahwa Tuhan melakukan perannya kepada setiap orang sama. Dan kita tahu bahwa manusia yang penting dalam dirinya adalah hubungan dengan Tuhan. Kota-kota kan selalu ada dan tidak bisa. Bahkan tempat-tempat yang dulu kita pilih menjadi tempat di mana sekolah-sekolah kita didirikan telah menjadi kota-kota sekarang. Bahkan pengaruh kota sudah masuk kampus. Nah, mungkin kita harus berpikir lagi mengenai hal itu. Tetapi apapun itu, hubungan kita tidak pernah bisa dilepaskan dengan Tuhan ketika kita memiliki suatu ikatan yang erat. Tapi kalau ikatan kita itu setengah-setengah hati, maka itulah yang akan menghancurkan kita. Kenapa Bapak tadi bisa dengan tidak ada uang mampu akhirnya hidup country living dan memiliki tanah, memiliki rumah karena iman? Kenapa orang seperti seorang yang politikus Advent di Amerika bisa menjadi seorang yang dihormati oleh karena iman? Kenapa orang yang ada di kota tetap bisa teguh prinsipnya oleh karena iman? Kualitas seseorang harus ditunjukkan melalui hubungannya dengan Tuhan. Tantangan tidak akan pernah berhenti karena tempat. Tantangan tidak akan pernah habis oleh karena sebuah lokasi. Tetapi itu semua adalah ujian iman. Ujian iman, dan kita tidak akan menjadi pecundang kalau kita memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Kita mengenal Tuhan, kita punya meditasi dengan Tuhan,
kita punya intens belajar mengenal firman Tuhan secara luas dan luas. Saya kalau mengajar saya suka katakan luas dan luas. Luas artinya cara pandang saya tidak berhenti kepada satu fokus, dan cara pandang saya tidak hanya melihat kepada satu bentuk, tapi saya lihat secara cakupan lebih luas. Luas artinya saya tidak kaku, saya tidak hanya menggunakan prinsip pribadi saya, standar saya, tapi saya melihat jauh ke depan. Karena manusia bukan hanya orang yang ahli dalam bertani, bukan hanya ahli dalam bidang kebun, tapi ada juga yang memang sama sekali tidak bisa pegang kebun. Tapi juga jadi umat Tuhan. Terima kasih. Oleh karena itu bijaklah ya untuk memahami kita punya webinar ini. Supaya jangan sampai nanti ada orang yang berpikir jadi beban. Karena webinar ini tidak mengatakan bahwa Country Living itu dogma. Tapi Semua Country ini Living itu adalah adalah janji rekomendasi ya. Ya, firman Makasih. ini adalah janji. Terima kasih. Puji Tuhan. Dan Tuhan akan menggenapinya ya. Baik, terima kasih. Mungkin kita ke Pak Bambang Kadarman tadi ya. Setelah Pak Pendeta Joseph. Mohon maaf ya saya karena waktu ini saya dikejar juga untuk menutup acara, namun kami kesempatan dulu kepada Pak Bambang Kadarman. Silakan. Mungkin singkat saja ya Bapak. Iya, selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih. Ini empat ini teman dekat saya semua dan berjuang. Mereka semua adalah kawan seperjuangan. Satu hal yang mau saya saksikan, seringkali ada kekhawatiran kalau semua pergi ke desa, kemudian nanti gereja gimana? Nah, ini yang kami alami bersama kami. Ya. Di Jemaat Dieng, yang pergi, yang sekarang tinggal di Country Living itu bukan apa maksudnya adalah orang-orang yang tokoh-tokoh di jemaat, para pekerja yang aktif di jemaat. Mereka semua pergi ke desa, termasuk saya tentunya. Tetapi saudara-saudara, pengaturan Tuhan itu begitu luar biasa. Gereja tetap berjalan dengan baik oleh kasih karunia Tuhan. Dan saya dan teman-teman yang lain yang ada di Benaya juga, kita tetap melayani gereja kita. Kita nggak pernah yang di Benaya itu ada berapa orang majelis. Di Healing Way berapa orang majelis Jemaat Dieng, ya. Artinya saudara-saudara, kita nggak perlu khawatir ketika Tuhan mengarahkan kita sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan yang akan atur semuanya itu untuk kebaikan. Dan malahan saudara-saudara, berkat yang luar biasa untuk Jemaat Dieng adalah ketika kan di Benaya cabang sekolah sahabat, di Healing Way cabang sekolah sahabat. Jemaat Dieng ada 4 cabang sekolah sahabat. Ketika kami kumpul sama-sama, gabungan, nggak terasa gereja itu nggak cukup, saudara-saudara. Ketika sehari-hari berada di cabang masing-masing, gereja tetap banyak yang hadir. Artinya, saudara-saudara, kita nggak perlu khawatir ketika kita ketika Tuhan menuntun kita, kemana kita harus tinggal, kemana kita harus melayani. Semua Tuhan yang atur. Dan ini benar-benar kesaksian yang dialami oleh Jemaat Dieng sendiri. Dan memang Tuhan itu luar biasa. Ketika firman itu diimani, Tuhan atur semua. Dan itu sangat luar biasa. Makanya saudara-saudara, kita nggak usah khawatir. Kita pokoknya setiap firman iman, percaya itu. Nanti Tuhan yang atur sendiri bagaimana itu akan terjadi. Ini itu aja yang saya mau sampaikan. Kita hanya percaya aja ya Pak Bambang ya. Nah ini sambil kita ini ya waktu diresmikan oleh conference
di bawah Sekolah Sahabat Cabang ya. Dan pelayanan terus kepada masyarakat sekitar, mensupport penginjilan gereja induk Dieng yang tadi sampaikan Pak Bambang. Jadi kebetulan kami ini 3 dari 4 kami ini majelis dan 1 juga diakon. Jadi begitulah, tetap melayani dimanapun kita berada. Jangan menjadi batasan ya. Terima kasih, puji Tuhan. Mohon maaf saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Ini ada beberapa pertanyaan. Mungkin nanti dari tim Oral Channel, manajemen atau board ya, Pak Fajar, akan ada lagi mungkin ya, dibuatkan lagi sesi yang berikutnya. Sebab itu kami mohon maaf apabila tidak semua bisa ditayangkan atau tidak semua mendapat kesempatan bicara. Hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Tuhan memberkati kita semua. Kami serahkan kepada Bapak Fajar. Iya, terima kasih Sister Nancy Rompas dan 3 narasumber, Mas Yudi, Mas Widodo maupun Mas Yanto ya, yang sudah membagikan satu kesaksian yang luar biasa. Tidak terasa kita hampir 2 jam ya. Dan jangan khawatir, kita nanti dari Oral Channel akan mengupayakan kembali membuat satu Vigilant Special Edition Country Living seperti ini untuk menampung, mengakomodir beberapa pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Jadi jangan khawatir, nanti kita akan arrange, kita akan atur. Baik, kita akan akhiri acara webinar pada saat ini ya. Kita akan tutup doa. Dan doa tutup akan dilayangkan oleh Bapak Bayu Gunawan. Silakan Pak Bayu. Baik, kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Bapa yang di surga, kami bersyukur, berterima kasih. Tuhan telah memanggil kami semua menjadi satu umat. Dan biarlah kami semua dalam segala kelemahan, keberdosaan, dan ketidaklayakan kami hanya mengandalkan pada kasih karunia, tuntunan dan pimpinan Tuhan. Dan kami hanya berdoa, kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan boleh menolong kami untuk percaya, menolong kami untuk menyerahkan hidup kami, untuk berjalan bersama Tuhan, kemanapun Tuhan telah menuntun dan membimbing kami. Tuhan memberkati apa yang telah kami dengar sepanjang sesi ini, biarlah itu boleh menginspirasi kami untuk berjalan dan menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih, dan kiranya Tuhan mengampuni dosa-dosa kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus penebus dan juru selamat hidup kami. Amin. Amin. Salam sehat untuk semua.